Presenter Indra Bekti yang sempat tidak sadarkan diri hingga harus dilarikan ke rumah sakit, kini kondisinya sudah berangsur membaik usai menjalani tindakan operasi pada hari Rabu kemarin. Selain sudah sadarkan diri, Indra Bekti juga sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Sahabat Indra Bekti, Uya Kuya, dan istrinya Astrid yang datang menjenguknya mengaku sangat terharu hingga tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi sahabat dekatnya itu sudah berangsur membaik pasca operasi. Keduanya pun berharap Indra Bekti lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Senada dengan Uya Kuya dan istrinya Astrid, presenter Indi Baren juga mengabarkan hal yang sama. Bahkan ia mengunggah kondisi Indra Bekti yang sudah bisa berinteraksi di akun media sosialnya. Tampak dari video itu, Indra Bekti sudah bisa menggerakkan tangannya dan bercanda dengan sahabatnya itu. Maka, seperti inilah kondisi Indra Bekti pasca menjalani operasi. Bilang sayang sama lo, tapi lo harus tahu, gue sangat sayang sama lo. Ya? Apa? Iya, I love you too dong. Oh iya. Cepat sembuh ya. Nggak suka di ruangan ini, pulang biar ada Netflix. Aku bisa tiktokan ya nanti. Cepat sembuh ya Bekti. Lo akan setiap hari di sini nungguin apanya? Apa katanya? Kalau makan gratis, enggak dong, gue beli. Ya udah Bekti istirahat ya. Bapak diangkat ya, udah larang ya. Bekti, beda urusannya. Ya ampun. Udah ya, sayangnya nggak lebih Bu. Sayangnya itu nggak lebih. Sayangnya sebagai adik dan kakak. Oh salah. Gue tuh di sinetron sama Bekti baru 2 hari sih. Udah jangan banyak gerak. Ya udah jangan banyak gerak. Gak usah banyak terima kamu ya, keluarga aja. Oh, jangan dipura-pura pingsan, jangan bercanda ya. Jangan banyak bercanda. Setelah operasi Bekti alhamdulillah tadi kita dapat informasi dia udah bisa menggerakkan tangan, ngangkat kaki, tadi ngangkat kaki terus tadi dia dibecandain ya apa ini Kak Bekti jelek dia gini terus habis itu dia tadi Riri cerita dari Inbek bilang ngomong ayo Bekti terus dia sempat begini ya. Terus tadi Dila genggam tangan Bekti terus gini terus dia tangannya ngebalik terus digenggam sama Bekti. Jadi ya. dia udah ada respon. Responnya bagus banget gitu. Udah ada respon. Aduh alhamdulillah. Insya Allah sehat. Ya pokoknya udah operasi udah berjalan dengan baik. Dan sudah ada alhamdulillah udah ada respon baik. Ya. Mau nanya itu kan kayaknya kan mereka kan juga capek. Mereka merawat Bekti juga dari pagi ada yang belum tidur. Jadi kita cukup ya berdoa aja sih di sana. Nggak nanya apa-apa, cuma berdoa, cuma menguatkan keluarga sehat semua. Jangan lupa makan. Biasanya kan kalau yang nemenin kan lupa makan malah jadi sakit. Itu aja. Tadi kita tungguin. Ternyata pas barusan baru banget dapat kabar keluar dari ruang ICU ada kabar itu. Dia udah bisa responnya banyak banget. Ya. Dan dia udah benar-benar respon gini kayak terus habis itu ngangkat kaki, genggam tangan Dila terus dibalik tangannya digenggam. Alhamdulillah dari operasi itu responnya baik. Harapannya nggak tahu nih hari ini benar-benar tadi juga kita nggak bisa nahan, nggak tahu ya bukan sedih, terharu bahagia dengar itu waktu dengar kabar responnya banyak banget tuh kita pada semua kumpul terus. Karena kan ini kan setelah operasi kan ya. Tanpa nanya-nanya, tanpa apa kan semua juga mukanya pasti khawatir ya keluarga karena kan habis operasi. Jadi pas ketika dapat kabar baik tuh, waduh surprise ya, alhamdulillah, Allahu Akbar banget sih, alhamdulillah. Meskipun belum bisa dikatakan pulih 100% gitu ya, denger tadi kabar pas tadi aku nyampe, Bekti sudah mulai siuman gitu ya, sekitar jam berapa ya, jam 2 aku nyampe sini kurang lebih ya gitu. Bekti sudah mulai siuman gitu ya, terus aku dapat kabar
respon pertama tuh sudah mulai menggerakkan tangan gitu ya. Itu aku bersyukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Mendengar itu pun udah kayak apa ya, pengen buru-buru peluk dia gitu. Mudah-mudahan ini step baru untuk ke hal yang jauh lebih baik lagi supaya bisa kembali pulih. Tadi aku diizinkan untuk boleh masuk gitu dan aku seneng banget, maksudnya aku masuk tuh cuma berdiri di pintu ruangan tempat dia tidur, aku cuma diam gini, aku cuma hai Bekti gitu. Aku nggak bisa nahan emosi pada saat lihat dia, terus dia nengok, dia ngomong gini, hai Jelo, dia panggil aku Jelo. Lama-lama hai Jelong gitu pakai ang belakangnya. Jadi tadi akhirnya aku sempat ketemu, terus aku pegang tangannya, terus aku ya paling tidak menyampaikan rasa senangnya aku gitu, di luar dia belum pulih total, tapi paling tidak senang sekali bahwa aku sudah bisa melihat dia gitu. Kalau bukan karena support dan doa dari semua yang memang mencintai Bekti gitu dan berharap Bekti cepat pulih, itu aja sih gitu. Jauh lebih tenang karena senang lihat dia sudah mulai siuman. Dan Rasa bahagia dengan kondisi Indra Bekti yang berangsur membaik juga datang dari adik dan manajer Indra Bekti, Harum dan Mpok Ati. Keduanya begitu bersyukur dengan kondisi Indra Bekti yang sudah sadarkan diri dan sudah dapat berkomunikasi. Harum, adik bungsu Indra Bekti, mengaku awalnya sempat cemas saat kakaknya harus menjalani operasi hingga 2 kali di bagian otaknya. Ia pun bersyukur hasil operasi yang dilakukan oleh tim dokter berakhir dengan kabar yang menggembirakan. Bukan hanya bagi keluarga terdekat, tetapi semua rekan-rekan Indra Bekti yang ada. Lantas, proses apa sajakah yang harus dijalani oleh Indra Bekti pasca operasi? Dan bagaimanakah dengan pekerjaan Indra Bekti yang terpaksa harus dibatalkan? Ketika saya masuk ya kita harus menyambut dia dengan nada yang semangat, nggak boleh sedih atau segala macam. Jadi dia memang, kita datang dia happy. Oh senang banget, seenggaknya kita tenang untuk tahap sampai ini. Maksudnya setelah operasi kan itu yang dikhawatirkan ya, takutnya ada efek apa segala macam. Dan dokter untung sigap, observasinya juga bagus, penanganannya juga oke. Jadi kita, yang paling penting penanganan oke, tapi kalau babangnya nggak punya semangat atau dari Bang Indranya, itu yang agak kita takuti ya. Tapi ini benar-benar dia energinya bagus banget, dia yang semangat, jadi ya udah mukjizat aja, kita kebantu semua. Juga jadi semangat. Ya. Kalau itu nanti mungkin dari tim dokter ya, karena kan kalau saya sendiri juga takutnya salah penyampaian gitu. Jadi nanti mungkin dari tim rumah sakit yang akan menjelaskan tindakannya apa aja yang sudah dilakukan kemarin. Tapi yang jelas sekarang ini yang sudah dilakukan sama dokter dan timnya yang baik banget ini ya menghasilkan Bang Indra saat ini kondisinya alhamdulillah membaik. Observasi. Iya betul, masih observasi karena memang masih di ICU kan. Jadi untuk diagnosa dan lain-lain masih benar-benar dilihat, pantau 24 jam. Jadi kayak untuk tahu pastinya gimana mananya masih belum. Cuman kita pengen lihat perkembangannya emang udah bagus aja. Itu aja yang paling nomor 1 sebenarnya. Karena kan ini operasinya bagian otak ya, jadi agak cukup krusial dan berat gitu. Jadi kayak nggak mungkin kalau memang langsung ke ruangan biasa. Sekarang sih jauh banget, maksudnya jauh membaik. Kalau dibilang menurutku pribadi udah mukjizat banget karena cepat banget recovery-nya, dalam artian pasca operasi terus udah bisa respon dengan baik karena memang sudah membaiknya cukup bagus gitu, signifikan banget karena udah ada respons dari tubuh, terus udah bisa mengucap walaupun nggak ada suaranya, bisa mengenali kita satu-satu, memorinya juga masih bagus. Itu yang kita syukuri sih saat ini, jadi nggak ada lupa siapapun atau nggak ingat apapun. Untuk saat ini benar-benar masih ingat gitu, selalu bercanda sama Mbak Dila sama istrinya gitu, kita samperin gitu, satu-satu kita infoin kalau memang ini banyak loh yang dukung, banyak loh yang support gitu, dari keluarga, teman, semuanya. Jadi dia langsung senang, paling dia cuman gini doang, terus ya joget-joget gerakin tangannya, itu yang udah cukup melegakan untuk hari ini kabarnya. Jadi ya mohon doanya lagi sih. Kalau untuk pekerjaan sih memang ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya sudah berjalan, maksudnya sudah ada konfirmasi sebelumnya, tapi kami dari manajemen ya sudah konfirmasi ke klien ya, otomatis ya dengan kondisi Kak Bekti yang sekarang ya kan nggak mungkin juga tidak memungkinkan, dan bersyukurnya ya dari klien bisa mengerti lah gitu ya, bisa memahami karena memang ini keadaannya kan force major ya.
nggak bisa dipaksain juga bisa recovery 1 hari 2 hari. Ini kan ada proses operasi yang berat, proses recovery-nya juga nggak mungkin bisa sehari 2 hari, ya bisa ya mungkin aja bisa 5 hari 10 hari gitu seperti itu. Lalu di panggung untuk akhir tahun tuh, tapi ya bersyukurnya itu lagi ya klien bisa mengerti lah kondisi itu gitu. Jadi ya pekerjaan akhir tahun itu harusnya hari ini ada di Batu Licin sampai tanggal 31 siangnya harusnya udah standby buat acara di Indonesia. Tapi emang jadwalnya? Ya bersyukur kalau untuk pekerjaan ya alhamdulillah ya gitu. Cuma memang ya namanya kondisi kita nggak bisa predictable gitu kan, nggak predictable ternyata ya begini gitu kan. Yang pasti kita dari keluarga dan manajemen akan konsentrasi untuk proses masa pemulihannya dulu gitu. Jadi pulih. Ya untuk sementara ini bukannya mengabaikan job-job yang masuk gitu ya. Sekarang kan percuma kalau misalnya kita mengiyakan pekerjaan atau menyanggupi pekerjaan misalnya 1 bulan lagi sepertinya kerja, tapi itu nggak mungkin kan kalau kita memaksakan kondisinya Kak Bekti sendiri gitu. Jadi ya kita sekarang ini fokusnya pada proses pemulihan pasca operasi, nanti setelah pulang recovery di rumah seperti apa. Jadi kita konsentrasi kita ya, keluarga, baik nanti Kadila bersama dengan anak-anak, juga kakak beradik, juga kita dari manajemen, kita konsentrasi untuk proses pemulihannya Kak Bekti sendiri. Jadi itu yang menjadi menjadi tugas utama kita sekarang itu. Jadi untuk pekerjaan sementara di hold dulu.